Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allahu la yasukul khair illallah. Bismillahi ma sya'allahu la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allahu ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allahu la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidul mursalin imamil muttaqin Muhammad bin Abdullah la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus dan jemaah Masjid Babul Darul Marwah. Yang saya hormati dan saya muliakan para dai, para ustaz, alim ulama, tokoh agama yang sempat hadir pada subuh hari ini, dan lebih khusus yang saya cintai, saya banggakan member komunitas pejuang subuh yang sempat hadir pada subuh hari ini, yang insya Allah kita semua dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 tahun sebelum hijrahnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Yathrib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diundang langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suatu perjalanan yang disebut dengan Isra Mi'raj, yaitu untuk menerima perintah salat 5 kali sehari semalam. Dan tepatnya di tahun 622 Masehi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Yathrib yang sekarang disebut kota Madinah Al-Munawwarah. Pada saat itu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerima perintah salat, maka tatkala tiba di kota Yathrib, pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya dan orang-orang muslim pada saat itu melaksanakan salat dengan menghadap kiblatnya pada saat itu Baitul Maqdis, atau menghadap ke Masjid Al-Aqsa Palestina atau Yerusalem. Apa yang terjadi pada saat itu? Orang-orang Yahudi mengolok-olok Rasulullah bersama dengan para sahabat dan pengikutnya. Orang-orang Yahudi mengejek Rasulullah bersama para sahabat dan para pengikutnya. Apa kata orang-orang Yahudi? Muhammad tidak punya syariat yang jelas. Kiblatnya ikut-ikut dengan kiblatnya kita. Agama Muhammad tidak jelas. Masa kiblatnya, salatnya ikut seperti kita menghadap ke Baitul Maqdis. Sehingga dengan ejekan dan olokan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah, menengadahkan mukanya naik ke langit, seraya memohon kepada Allah agar kiranya kiblatnya orang-orang muslim dipindahkan ke kiblatnya Nabi Ibrahim, yaitu Ka'bah Baitullah atau Masjidil Haram di Mekah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun menjawab doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menurunkan
salah satu firman-Nya yaitu di surah Al-Baqarah ayat 144. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka satral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Seringkali aku melihat wajahmu Muhammad menengadah naik ke langit. Artinya Rasulullah senantiasa menengadah mukanya naik ke langit memohon agar kiblatnya dipindahkan ke Ka'bah Baitullah. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fawalli wajhaka satral masjidil haram falan walliyannaka qiblatan tardaha. Maka kami akan menghadapkan mukamu ke kiblat yang engkau senangi, yaitu kiblatnya Nabi Ibrahim, Ka'bah Baitullah. Fawalli wajhaka satral masjidil haram. Maka hadapkanlah mukamu ke Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satra. Dimanapun engkau berada, maka arahkanlah mukamu ke kiblat Ka'bah Baitullah, kiblatnya Nabi Ibrahim. Maka pada saat itu, setelah turun ayat surah Al-Baqarah ayat 144, maka pada saat itulah orang-orang muslim langsung mengalihkan kiblatnya dari Baitul Maqdis ke Baitullah Ka'bah yang ada di Mekah atau Masjidil Haram. Peristiwa ini terjadi setelah hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Yastrib. Maka terjawablah sudah olokan ejekan orang-orang Yahudi terhadap Rasulullah SAW bersama para sahabat dan pengikutnya. Terus yang kedua, tatkala Rasulullah SAW tiba di kota Yastrib, Madinah, Rasulullah mendapati orang-orang Yahudi berpuasa di tanggal 10 Muharram atau di hari Asyura. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada orang-orang Yahudi, apa yang menyebabkan engkau berpuasa di hari Asyura atau hari 10 Muharram? Maka apa kata orang-orang Yahudi? Kami bersyukur karena diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Nabi Musa berpuasa karena bentuk syukurnya kepada Allah, maka kami pun ikut berpuasa. Maka apa kata Rasulullah? Kalau itu alasan kalian, maka kamilah yang layak dan pantas untuk berpuasa. Sehingga pada saat itu Rasulullah SAW memerintahkan pula para sahabat, para pengikutnya pada saat itu untuk melaksanakan puasa Asyura 10 Muharram. Tapi apa kata orang Yahudi? Kembali orang Yahudi mengejek dan mengolok-olok Rasulullah. Lihatlah Muhammad dan para pengikutnya, kemarin kiblatnya ikut-ikut dengan kiblatnya kita, sekarang puasanya pun ikut-ikut dengan puasa yang kita kerjakan. Maka untuk menjawab olokan dan ejek-ejekan orang Yahudi pada saat itu, maka Allah Subhanahu wa taala pun menjawab ejekan tersebut. Tepatnya di tahun kedua Hijriah, di hari Senin, di bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat surah Al-Baqarah ayat 183 yang saya bacakan di awal tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar engkau bertakwa. Maka kembali terjawab ejekan olokan orang-orang Yahudi kepada Rasulullah Muhammad SAW pada saat itu. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita sudah berada di bulan suci Ramadan, suatu bulan di mana dia setiap harinya, di setiap jamnya, di setiap menitnya, di setiap detiknya berisi dengan keberkahan, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita bagaimana memanfaatkan bulan suci Ramadan ini agar tidak sekedar lewat begitu saja.
Betapa banyak saudara kita yang sangat mengharapkan perjumpaan dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Tapi apa boleh buat? Allah Subhanahu wa ta'ala telah memanggilnya sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Betapa banyak saudara kita yang sangat mengharapkan perjumpaan dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Namun setelah memasuki bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggilnya. Dan bagaimana dengan kita sekarang ini yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala umur yang panjang? Apakah ada jaminan buat kita akan bisa melewati Ramadan tahun ini dan akan sampai di Ramadan berikutnya dan Ramadan yang akan datang? Tentunya tidak ada yang bisa jawab, karena ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memanggil kita? Maka tatkala atau sebelum Allah memanggil kita, seperti saudara-saudara kita yang dipanggil mendahului, maka tentunya kita mesti lakukan persiapan-persiapan. Kita siapkan bekal menghadapi yang namanya kematian. Kematian yang tidak jelas kapan waktunya malaikat maut akan mencabut ruh nyawa kita. Maka sekarang kita sudah berada di bulan suci Ramadan. Selain amalan-amalan puasa yang ada, selain amalan puasa di bulan suci Ramadan ini, tentunya saya mengajak kepada saudaraku seiman dan seagama untuk mempersiapkan diri kita menghadapi yang namanya kematian ini dengan cara, salah satu di antaranya adalah mari kita senantiasa menjaga amalan salat kita. Karena kata Rasulullah SAW dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan yang paling pertama nanti dihisab di hari kemudian adalah salat. Dan apabila salatmu baik, maka baiklah semua amalanmu. Namun tatkala salatmu buruk, maka buruklah semua amalanmu. Timbul pertanyaan sekarang, kita tentu bahagia dan senang melihat saudara-saudara kita tatkala menjelang waktu Isya ramai di jalan berbondong-bondong menuju ke masjid. Untuk apa? Untuk menunaikan kewajibannya, untuk melaksanakan salat Isya dan tentunya salat tarawih secara berjamaah. Tapi apakah ini berlangsung juga di luar bulan suci Ramadan? Betapa banyak masjid-masjid yang kosong di luar bulan suci Ramadan, hanya satu saf, terkadang tidak sampai satu saf. Kira-kira apa yang menghalangi kita untuk salat berjamaah di masjid? Luar biasa kita punya masjid ini, luar biasa, dilengkapi fasilitas AC, kipas angin. Kira-kira apa lagi kira-kira yang membuat kita malas untuk salat di masjid? Padahal kalau salat berjamaah di masjid, kata Rasulullah SAW dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, salatul jamaati tabda'u salatul fassi bi 27 darajah. Kata Rasulullah, salat berjamaah itu lebih baik, lebih abdal, lebih mulia dibanding dengan salat sendiri di rumah. 27 derajat kebaikan dibanding kita salat sendiri di rumah. Yang pertama, 27 derajat kebaikan. Bahkan kata Rasulullah SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, jarak antara satu derajat ke dua derajat 500 tahun perjalanan, dua derajat ke tiga derajat 500 tahun perjalanan. Maka tatkala dari satu derajat ke 27 derajat 13.500 tahun perjalanan. Apa yang menghalangi kita untuk datang di masjid, untuk memakmurkan masjid-masjid yang ada di sekitar rumah kita ini? Senang dan bahagia kita bangga melihat masjid terisi penuh di saat bulan suci Ramadan. Tapi mesti ada harapan dan pengharapan agar ini bukan saja terjadi di bulan suci Ramadan, tapi di bulan-bulan lainnya pun kita ramai salat berjamaah di masjid, terutama yang berada di sekitar masjid. Tatkala engkau mendengarkan seruan azan dari masjid, persiapkan dirimu untuk datang salat berjamaah di masjid. Karena yang bertetangga dengan masjid, itulah yang diharuskan untuk salat berjamaah di masjid.
akan timbul pertanyaan, siapakah yang dimaksud dengan tetangga masjid yang harus salat berjamaah di masjid? Maka seorang sahabat bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, siapakah yang dimaksud tetangga masjid yang harus salat berjamaah di masjid? Maka apa kata Ali? Yang dimaksud dengan tetangga masjid adalah orang yang mendengarkan seruan azan dari masjid ke rumahnya. Kalau kita masih mendengarkan seruan azan masjid dari masjid ke rumah kita, maka kita termasuk tetangga masjid, maka kita harus salat berjamaah di masjid. Masih adakah rumah di sekitar kita ini yang tidak terdengarkan seruan azan dari masjid? Luar biasa suara sound sistemnya masjid ini, terdengar menggema keluar. Terus tatkala kita dengarkan seruan azan, kemudian kita persiapkan diri kita untuk menuju ke masjid, apalagi jaminan yang diberikan kepada kita dari Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian berjalan menuju salah satu masjid Allah untuk menunaikan kewajibannya, maka di setiap langkahnya akan diangkat derajatnya atau diampuni, akan mendapatkan pahala, dan setiap satu langkahnya lagi akan diampuni dosanya. Apalagi kira-kira yang membuat kita malas untuk salat berjamaah di masjid? Suara sound system masjid sudah bagus, kita berangkat dari rumah difasilitasi kendaraan kalau jauh kita punya rumah, dari rumah tak sudah aspal jalan butas, paling tidak paving block, sampai di masjid, masuk di masjid luar biasa karpetnya di masjid, sarana AC, kipas angin, suara imannya masya Allah luar biasa, yang membawa juga ceramah di setiap saat, di setiap waktu luar biasa. Kalau ini semua belum mampu menggugah hati kita untuk salat berjamaah di masjid, pertanyaannya apa lagi yang kita tunggu? Apakah kita tunggu mesti jasad kita yang diusung ke masjid untuk disalati? Maka tatkala kita masih mampu melangkahkan kaki kita ke masjid ini, mari kita senantiasa salat berjamaah di masjid. Tatkala kita masih mampu berdiri di belakang imam, mari kita berjamaah di belakang imam sebelum kita punya jasad disalati di depan imam. Seluruh yang hadir, yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita masih diberikan kekuatan, masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur yang panjang, telinga masih mampu mendengarkan seruan azan, kaki masih mampu kita langkahkan untuk datang ke masjid salat berjamaah. Maka jangan pernah sia-siakan kesempatan itu, karena ada waktu, ada ketika, ada kala nanti telinga mampu mendengar, tapi kaki tak mampu lagi melangkah untuk datang di masjid salat berjamaah. Betapa banyak saudara kita di rumah sakit, dirawat karena sakit, telinganya mampu mendengarkan seruan azan. Dia mendengarkan seruan azan dari sela-sela jendelanya, dari ventilasi kamarnya. Tapi apa boleh buat? Telinganya mampu mendengar, kakinya tak mampu melangkah untuk datang ke masjid. Padahal hati dan perasaannya kepingin sekali untuk datang salat berjamaah di masjid. Kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, telinga mampu mendengar, kaki mampu melangkah. Jangan pernah kita tunda, jangan kita pernah sia-siakan untuk senantiasa salat berjamaah. Makmurkan masjid tak ini, karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Jika sekiranya penduduk negeri ini, jika sekiranya penduduk desa ini beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan bumi. Kalau kita senantiasa makmurkan masjid ini dengan salat berjamaah di masjid, insya Allah Allah akan turunkan keberkahan, Allah akan menurunkan rahmatnya di kampung ini. Kalau masjid tak senantiasa ramai, insya Allah keberkahan akan turun di kampung ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu, anak-anak kita yang di pesantren, tatkala dia hendak pulang, hendak dia libur, apa pesan gurunya, apa pesan syekhnya? Wahai anakku, jika engkau pergi ke suatu tempat, engkau pergi di suatu desa, engkau lihat masjidnya. Kalau masjidnya bagus, masjidnya rapi, jemaahnya banyak, maka tinggal dulu di situ. Nah, maksudnya apa? Pak Kiai disuruh tinggal di situ? Apa kata gurunya? Di kampung itu akan turun keberkahan.
Maka agar engkau mendapatkan keberkahan, maka bertinggal-tinggallah di situ supaya engkau mendapatkan juga keberkahan. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadis yang agak keras dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Man sami'an nada'a falam ya'ti fala salata lahu illa min usur. Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa yang mendengarkan seruan azan, kemudian dia tidak segera mendatanginya untuk salat berjamaah, fala salata lahu illa min usur. Tidak ada salat baginya kecuali ada usur. Para ulama menafsirkan tidak ada salat baginya, tidak sempurna salatnya. Kenapa dikatakan tidak sempurna salatnya? Kita telah dijanjikan kebaikan 27 derajat lebih baik dibanding salat sendiri di rumah. Kalau salat sendiri di rumah, bisa jadi kita punya salat itu kita tidak konsentrasi melaksanakan salat. Mana lagi HP berdering, mana lagi pikiran lain-lain. Tapi tatkala kita salat berjamaah di masjid, kita jadi makmum ikut di imam. Ada imam yang menanggung kita, ada yang kurang, ada yang membenarkan makmum. Itulah keutamaannya tatkala kita salat berjamaah di masjid. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak saudara-saudara kita tatkala pergi rekreasi, pergi cari hiburan, mampu dia berjalan walaupun ratusan kilometer jaraknya jauhnya, tapi ada masjid di dekat rumahnya yang hanya puluhan meter. Berat sekali untuk dilangkahkan kakinya menuju masjid untuk salat berjamaah. Tapi tatkala pergi di tempat yang jauh cari hiburan, dia mampu untuk pergi ke sana mendatanginya. Sementara masjid yang dekat rumahnya tidak pernah dia injakkan, tidak pernah nampakkan dirinya. Ketahuilah saudaraku, nanti di hari kemudian masjid ini akan berdiri di barisan terdepan, menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang senantiasa melaksanakan salat berjamaah di masjid. Bukan itu saja, tatkala kita salat berjamaah di masjid, maka semua material yang kita lewati dalam perjalanan akan menjadi saksi di hadapan Allah di hari kemudian. Batu akan menjadi saksi, sendal yang kita gunakan akan menjadi saksi, semua akan bersaksi, pepohonan, dedaunan, kerikil-kerikil aspal yang di jalan akan bersaksi semua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kemudian. Yauma isin tuhaddisu akhbaraha, bumi nanti akan menceritakan ceritanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita, mari kita senantiasa persiapkan diri kita menghadapi yang namanya kematian itu, karena tidak ada jaminan. Banyak contoh yang saya sampaikan tadi, betapa banyak orang yang merindukan berjumpa dengan Ramadan tahun ini, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil lebih duluan. Betapa banyak orang yang merindukan berjumpa dengan Ramadan, tapi tak mampu melewati Ramadan tahun ini. Maka kita sekarang ini masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita sia-siakan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa inilah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan subuh hari ini. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada salahnya itu murni dan mutlak dari saya. Cukup sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.